Saudara, UNICEF berkoordinasi dengan Kemendes PDTT dan Bappenas melakukan studi pada 123.235 anak usia sekolah 7-18 tahun dari keluarga miskin. Dari studi ini, saudara, ditemukan bahwa 1% diantaranya atau sekitar 1.243 anak telah putus sekolah setelah pandemi. Sementara sebelum pandemi, sudah ada 12.000 anak putus sekolah dari jumlah tersebut. Melalui tayangan ini, saudara, tim Berkas Kompas akan mengangkat kisah-kisah mereka, anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Pagebluk Corona memupus mimpi Saipul Ulum, remaja di Kecamatan Tanjung Lombok Utara. Sebagai anak, Saipul seharusnya bisa menikmati hak pendidikan, duduk di bangku sekolah. Tapi 4 bulan terakhir, ia harus berbesar hati menghadapi realita. Sekolahnya terhenti di jenjang kelas 7 sekolah menengah pertama. Sebelum pandemi corona, bisa bersekolah adalah sebuah keberuntungan bagi Saipul. Ia tertatih karena sulit memenuhi kebutuhan untuk bisa terus menuntut ilmu di sekolah. Kali ini, Saipul menyerah. Ketika pembelajaran daring membutuhkan ponsel, ia tiada punya. Apa penyebabnya Saipul sampai putus sekolah? Tidak ada baju, tidak ada tas, tidak ada sepatu, tidak ada HP untuk belajar online, sama tidak ada sepeda. Putus sekolah, Saipul kini mengisi hari dengan membantu kakek neneknya membuat kapur barus. Sejak umur 7 bulan, remaja ini tak lagi diasuh orang tua. Kakek dan neneknya menjadi sandaran hidup. Namun pandemi corona membuat pendapatan keluarga ini berkurang drastis. Berpeluh seharian membuat kapur barus, penghasilan yang didapat Saipul dan keluarga turun dari Rp300.000 menjadi Rp100.000 per bulan. Dengan berat hati, sang nenek meminta Saipul berhenti sekolah. Begini dia bilang, saya suruh beli HP sama siapa, sama guru saya untuk sekolah belajar di rumah. Saya tidak punya uang, berhenti sudah sekolah. 3 kali saya suruh dia berhenti. Saya mau sekolah lagi Papu, tapi bagaimana caranya Papu? Dia bilang, ya nanti dulu ya. Saya bilang gitu, nggak ada punya uang. Saipul dan Renal menjadi potret kelam nasib jutaan tunas bangsa yang terpaksa putus sekolah. Negara mencatat jumlah anak tidak sekolah ATS di Indonesia mencapai 4,3 juta anak pada 2019 lalu. Angka ini sama dengan 6% dari total 53 juta anak usia sekolah di Indonesia. Apakah kesejahteraan dan pendidikan itu saling mempengaruhi? Jelas iya. Orang miskin makin banyak sehingga akses pada pendidikan semakin turun. Demikian sebaliknya, kalau pendidikannya aksesnya terus, orang tidak mau mengakses pendidikan, dalam jangka panjang kualitas kesejahteraan juga akan turun. Negara berupaya mencegah anak putus sekolah dan mengembalikan anak tidak sekolah ke sistem pendidikan melalui program Indonesia Pintar, PIP. Peserta didik yang tercatat dalam data program ini mendapatkan bantuan rutin per tahun sesuai jenjang pendidikannya melalui Kartu Indonesia Pintar, KIP. Hingga tahun 2020, lebih dari 20 juta peserta didik dari keluarga miskin menerima bantuan ini yang anggarannya lebih dari 11 triliun rupiah. Pertanyaannya sederhananya adalah apakah penerima KIP sekarang sudah disesuaikan dengan data kemiskinan keluarga miskin baru di era pandemi ini, atau dia masih menggunakan data lama? Dan sosialisasi KIP menjadi penting di sini oleh pemerintah kepada masyarakat. Bahwa ini harus dimulai dari pendataan. Jadi pemerintah dalam hal ini harus bisa memastikan siapa sebetulnya orang-orang yang belum mengakses layanan dasar pendidikan. Lalu di mana negara ketika masih ada anak usia sekolah seperti Saipul dan Renald malah putus sekolah?
47% siswa kita mendapatkan PIP. Nah, boleh jadi anak-anak yang belum menerima itu bisa jadi karena dia mungkin belum terdaftar di kependudukan, kemudian juga mungkin memang dia tidak punya kartu KIP, tidak punya kartu prasejahtera itu yang dari Kemensos. Jadi nanti ketika sekolah itu sudah dibuka kembali, kita akan segera melakukan pendataan berapa kondisi anak-anak kita yang kembali ke sekolah, dan nanti kita bisa memitigasi, Mbak. Pandemi membuat kondisi sebagian anak bangsa makin nelangsa. Tak beruntung mendapat bantuan dari negara untuk belajar daring, sebagian anak harus bekerja demi membeli kuota internet. Anak-anak ini menjadi lebih rentan putus sekolah. Untuk beli kuota internet, buku, itu aja udah yang paling susah.